Selamat hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledai yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antara kamu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Hal yang paling tragis dalam sejarah kehidupan manusia adalah ketika Allah yang telah menjadi manusia dan tidak bersalah menurut ahli hukum Pilatus, tetapi dihukum mati. Dan mereka adalah dari kaum beragama. Artinya kita yang dinamai beragama sangat perlu mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dengan istilah jangan atau tidak baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang akan kita patuhi. Jangan menjadi sumber penerima, penyebar kabar bohong. Sekaligus juga jangan membantu orang bersalah dengan menjadi saksi palsu. Berita yang menarik hati sangat perlu ditelisik kebenarannya. Maka perlu mencari keseimbangan berita. Ketika menjadi saksi, katakan salah kalau salah, benar kalau benar. Tidak terpengaruh oleh karena fanatisme kekeluargaan, persahabatan, dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan karena keluarga dekat dengan berat hati merugikan pihak lain yang tidak kita kenal. Apalagi dengan perumpamaan dalam bahasa Batak, suhar bulu ditai dongan, lau suhar dota itu. Ketika kerabat atau keluarga yang bersalah harus dibela. Hal yang kedua adalah soal integritas. Arus yang kuat kadang-kadang membawa apa saja ikut arus. Walau ada ikan-ikan yang berani melawan arus untuk hal yang berguna, seperti ikan salmon supaya telurnya aman dari predator, ikan nike, dan lain-lain. Melawan arus dengan pertolongan Tuhan dalam hal kejahatan sangat berguna, apalagi kecenderungan manusia ikut suara terbanyak. Jadi jangan sampai membelokkan hukum saat banyak orang membelokkan hukum. Berani berbeda dalam hal yang baik sangat penting dalam mayoritas pelaku kejahatan. Tidak baik sampai ikut arus, terombang-ambing istilah kitab Yakobus, sampai tidak mempunyai jati diri karena orang banyak. Integritas sangat penting. Tidak ikut-ikutan untuk hal yang tidak benar, terutama kebenaran bukanlah demokrasi. Suara banyak belum tentu suara paling benar. Istilah dalam bahasa Batak,
Imena masak digagat ursa. Ina masa ini ula. Mengerjakan pekerjaan ketika semua mengerjakan hal yang demikian. Kita hidup dalam iman. Selalu ada prinsip. Ketika ada nenek tua yang miskin diduga mencuri, lalu diadili di pengadilan, keadaan ini biasanya menjadi perhatian publik. Bagaimanakah hakim memutuskan perkaranya? Kepada orang miskin memang peduli, berbelas kasih, namun bukan berarti kompromi dalam kesalahannya. Tetap dikatakan salah bila salah. Jadi jangan karena miskin kita katakan kasihan lalu membenarkan kesalahannya. Terutama bila ada pemikiran bahwa orang kaya selalu bersalah. Tetapi sekaligus hak orang miskin harus diperjuangkan. Mereka jangan diperlakukan semena-mena dalam perkaranya. Mengasihi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita tergoda keluar dari iman saat ada yang kita tidak suka karena melawan kita. Jangan sampai kebencian menguasai kita. Dicontohkan, saat harta musuh membutuhkan perhatian, kita akan melakukannya. Saat keledai yang jatuh karena beban berat perlu sekali ditolong, seperti teman yang truknya rusak mesin atau terlalu berat muatannya dan membutuhkan truk kita, sekaligus memindahkan muatan yang harus segera dikirim, maka kita akan segera menolongnya. Firman Tuhan dalam Perjanjian Lama ternyata sudah mengajarkan bahwa musuh juga perlu mendapat belas kasihan. Jadi bukan karena menguntungkan, tetapi karena menyenangkan Tuhan. Maka jangan berbahagia bila musuh mengalami celaka. Kita akan tetap prihatin serta menolongnya. Anti suap. Inilah sikap orang beriman. Jangan sampai hal ini merusak tatanan hukum keadilan. Bahayanya, seseorang akan terbiasa atau dibiasakan bekerja oleh suap, melanggar kode etik profesinya. Seorang filsuf pernah mengatakan, pelayan bangsa harus melayani tanpa hadiah. Bila membangkang, harus dibunuh tanpa upacara saat terbukti. Bahasa kita tidak diagendai, tidak ada ritual. Bila hal ini diberlakukan, ada kemungkinan lebih efektif karena masyarakat yang beragama. Suap masuk dalam kategori korupsi, merugikan keuangan dan ekonomi negara. Dusta, kecurangan, tipu muslihat boleh terjadi oleh karena suap. Suap bertentangan dengan karakter Allah yang tidak dapat disuap, seperti dewa Kanaan yang bisa disuap. Lalu orang asing juga jangan diperlakukan diskriminatif, tidak adil. Jangan mengatakan halal kalau uang orang asing yang diperas, diperlakukan tidak benar, dan sebagainya. Tuhan melindungi orang asing. Sangat perlu mengenal jiwa orang asing yang membutuhkan pertolongan, terutama orang Israel yang dulu juga pernah sebagai orang asing di Mesir. Sebaiknya justru mereka akan lebih mudah berempati dengan tidak membelokkan hukum dan keadilan bagi orang asing. Pada masa Tuhan Yesus, ketidakadilan sangat nyata. Dusta, suap terjadi dengan sangat jelas. Suara massa yang menyolok mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Ada kedengaran menyogok pengawal kubur untuk mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Berbagai perilaku jahat ini masih berlangsung sampai hari ini. Maka firman Tuhan ini akan kita nikmati untuk boleh berubah dan memperbaiki kehidupan bersama di planet yang kita diami ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami akan membiasakan diri dalam kehidupan kami untuk berkata benar
dan bertindak benar. Roh Kudus akan menuntun kami selalu mengatakan hal-hal yang baik, sebab dusta akan merusak tatanan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa hidup jujur terhadap sesama kami, sertai aparatur yang bertugas melindungi masyarakat dalam berbagai interaksi sosialnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata manusia dapat kau berdusta, di mata manusia dapat kau bersandiwara, tapi di mata Tuhan semua yang tersembunyi. Di mata manusia dapat kau berdusta, di mata manusia dapat kau bersandiwara, tapi di mata Tuhan semuanya kelihatan, tak ada satu yang tersembunyi. Di jalan kebenaran terdapat kehidupan, di jalan kemutaran menuju maut. Jangan engkau berdusta, jangan bersandiwara. Tuhan Yesus sayang orang yang jujur. Jangan engkau berdusta, jangan bersandiwara. Tuhan Yesus sayang orang yang jujur. Di mata manusia dapat kau berdusta, di mata manusia dapat kau bersandiwara, tapi di mata Tuhan semuanya kelihatan, tak ada satu yang tersembunyi. Di jalan kebenaran
Jangan engkau berdusta, jangan bersandiwara. Tuhan Yesus sayang orang yang jujur. Tuhan Yesus sayang orang yang jujur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.